Sekarang tuh zamannya, misalnya buka babi guling di sini, ntar beda 2 rumah buka lagi, buka bebek betutu, ayam betutu di sini semua. Emangnya begitu banget di kalau kejadian yang di Bali? Kan baru keluar nih tadi. Iya. Wah ini pasti ada yang mau dimakan pertama. Betul. Nah, betul. Jadi dimasukkan dulu, satenya dipegang. Oke. Ya, dimasukkan jangan dikunyah. Ya. Nah, gigit sedikit. Ya ini di rumput ya. Kunyahnya bersamaan. Itu kunyahnya. Nah itu. Baru kombinasinya. Baru. Ya. Mantap. Ya. Rasanya apa ya? Teksturnya sangat menarik. Sayur. Ini pakai bahasa gede. Bahasa gede. Ya. Enak. Gitu. Biasanya kalau kuah-kuah gini pedes banget, tapi ini enggak. Dia sangat beda dengan yang lain. Beda. Teksturnya beda. Susah dijelasin, guys. Jadi, ya kalau ada batang pisang dengan rumah, coba digigit dulu teksturnya kayak gini. Everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jansen Radio Podcast. Ini adalah episode terakhir kita di Bali. Jadi gua mau ngomong terima kasih banyak buat pertama Ubud Food Festival yang udah ngundang kita ke Bali, dan juga buat teman-teman kita, tamu-tamu podcast kita yang keren-keren karena udah mau main ke podcast kita. Episode selanjutnya setelah ini kita punya episode yang sangat-sangat spesial buat kalian semua. So, stay tuned for that. Kali ini kita mau ngobrol lagi dengan Pak Darte. Jadi kemarin udah ngobrol sedikit di Ubud Food Fest tentang filosofi memasak dia. Kali ini kita mau dive deeper, kita mau research lebih dalam lagi tentang tempatnya dan juga sejarahnya nasi tekor Pak Darte. Tempatnya keren banget, dapurnya sangat tradisional, dan kita kali ini bisa ngobrol lebih lama dengan Pak Darte tentang filosofi makanan dia, karena dia itu mati-matian berjuang untuk melestarikan masakan dan juga kuliner-kuliner tradisional Bali. So make sure you nonton sampai habis. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jansen Radio Podcast. Selain di YouTube, kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor App, dan Noise. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jansen Radio. Oke, please welcome Pak Darte dari Nasi Tekor. Enjoy the show. Halo semuanya, kita sudah di Nasi Tekor. Nah ini sama yang punya nih, chefnya, chef owner, Pak Darte. Selamat datang Pak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah datang. Ini tempatnya ada di daerah mana sih Pak? Ini tepatnya di depan Jalan Bypass Tohpati, Desa Budaya Kertelangu, Kesiman. Oke, Budaya Kertelangu. Nah tempatnya ini sangat nyaman. Konsepnya apa ya? Jadul konsepnya. Iya, konsepnya desa. Ada tungkunya juga, dapurnya masih sangat tradisional. Nah Pak Darte ini kemarin kita sempat ngobrol di Ubud Food Festival sedikit. Iya sedikit. Tapi kurang panjang, jauh. masih banyak yang harus diceritain. Iya. Jadi terima kasih Pak, kita udah boleh syuting di sini. Sama-sama, terima kasih. Jadi mungkin Pak Darte boleh ceritain dari awal, mungkin tempatnya dulu nih. Tempatnya soalnya kayak sangat spesial, daun di mana-mana. Ya baik, terima kasih sebelumnya. Ini lokasinya seperti tadi di Denpasar Timur, saya tambahkan. Sebenarnya dulu ini adalah
bentangan sawah sampai ke desa. Oh. Ya, karena dipakai jalan raya yang namanya bypass Tohpati, dia jadinya sekarang di pinggir jalan. Di pinggir jalan, tadinya sawah. Ya. Oke. Nah, ini dulunya dikonsepkan Desa Budaya Kertelangu. 8 hektar luasnya, ada sawah, ada aktivitas budaya. Jadi kebetulan di depan tanah milik dari almarhum Bapak Wayan Kari. Berterima kasih sudah diberikan tempat, dibantu sambil memelihara tempatnya. Oke, disuruh ngerawat lah ya. Ngerawat. Nah, jadi dari sana sudah terbangun kaitannya dengan alam karena memelihara itu. Jadi kita benar-benar ayomi tanah lokasi ini. Nah, terjadilah dia seperti sekarang ini. Untuk warung dan sebagainya. Tapi Pak Darte sendiri jualan nasi tekor sudah berapa lama? Sebenarnya sebelumnya ini jualan nasi keliling. Nasi keliling? Iya, pakai tempe di sawah kemana. Enggak punya. Yang ditaruh di kepala Pak? Iya, bertemu sama orang, ngobrol enak. Jadi di sana. Nah, akhirnya dikasih tempat. Dari tahun kapan buka warung? Ini sudah 8 tahun. 8 tahun ya? Ya. Oke. Jadi tempat ini tidak ada yang urus sampai ke dalam. Ya saya bersih-bersih ceritanya. Di mana panas dibentuklah rompok-rompok seperti itu. Yang awalnya memang sudah ada yang luas. Nah, kenapa Pak Darte mengambil tradisional? Ya, begini. Konsep tradisional. Ya, mungkin sudah waktunya karena tempatnya dikasih seperti ini. Saya nggak tahu mau jualan apa, mau ngapain sebenarnya tidak tahu. Ya jadi anaknya beliau almarhum itu namanya Pak Ketut Siandana, seorang arsitek. Nah, jadi beliau itu tumbuh memberikan Bali aja, tidak usah bikin restoran. Saya juga nggak ngerti apa warung sebenarnya. Saya bilang ya, yang penting enak. Wah, jadi dari sana kita dikasih tempat, ingin membalas ini bahasa. Udah dikasih tanggung jawab. Ya, wah, warung berusaha sekali. Kita mau ngapain? Nah, duduklah saya di sini. Ada cukup lama, mungkin 3 bulan tiap malam itu. Ya, dan banyak orang. Buka ini aja, buka. Banyak masukan. Banyak masukan. Saya paling ingat buka Jimbaran yang ikan. Buka banyak. 30. Tapi satu pun tidak ada yang saya pakai. Nggak kena. Nanti kalau saya pakai ini enggak enak juga. Nah, akhirnya ada cerita karena tempat makan itu dari tekor. Ya udah, nasi tekor aja. Nah, isinya belum tahu. Isinya belum. Ya, benar-benar saya total belajar karena mau dijual karena orang bayar. Ini yang membuat kita takut. Itu. Nah, nasi tekor sendiri itu kan dari tempatnya. Ya. Tempatnya berbentuk apa? Kerucut ya? Ya, segitiga. Segitiga. Ya. Ya kan, berbentuk segitiga. Itu yang namanya tekor. Atau apa? Tekor. Beralaskan daun. Beralaskan daun. Ya. Oke. Nah, ini bentar lagi dianterin, kita udah pesen guys nasi tekornya. Jadi Pak Darte ini orang yang sangat suka belajar bukan kuliner aja, tapi sejarahnya juga. Iya, itu. Nah, ini dari ini. Halo Nek, apa kabar? Baik-baik. Oh, ini nasi tekornya? Iya. Silakan, silakan. Terima kasih banyak, Nek. Iya. Waduh, mantap. Iya, terima kasih. Oh, dapat kuahnya. Silakan. Oke. Ini. Ini ada minumannya juga. Waduh, lengkap. Wah, terima kasih. Makasih. Ini istri. Ya, ya biasa dipanggil Odah. Odah tuh nenek. Nenek. Ya. Kalau kakek? Peka. Jadi peka tekor. Peka tekor. Oke, ini jadi ini kan tempatnya nih yang dibilang tekor ya, pakai daun pisang ya. Iya. Oke, ini tempatnya segitu. Nah, isinya ada apa aja nih, Pak Darte? Ya. Boleh kasih tunjuk? Boleh. Jadi karena dia bukan konsep atau apa, dia memang satu hidangan yang memang pertama itu Bali umumnya
tidak berani mencampur seperti ini. Sudah ada pakemnya, misalnya nasi lawar, serapan, babi guling harus dengan apa. Nah, iya betul, udah ada resepnya, memang standarnya. Orang kalau satu begitu, yang lain pasti sudah mirip-mirip. Nah, betul. Di sana saya mencurinya dari campurannya. Ya pertama dari tempat, kedua campurannya, walaupun dia ayam. Nah di sini kalau sate lilit memang dia sate lilit, memang ada. Iya, sate lilit, betul. Nah yang unik di sini adalah resep rasa yang saya campur. Di sana lagi berbeda. Oke. Ya. Kemudian dari mana dulu nih awalnya? Awalnya dari apa? Ayam bakar serelemo. Ayam bakar serelemo. Ya. Oke. Ya. Saya cerita ayam bakar dulu. Boleh. Ya. Langsung. Kalau ayam bakar dari bahan lagi, saya belajar ini. Wah ini kok KFC rame banget. KFC rame. Apa yang kenapa orang kok KFC? Termasuk saya juga suka. Iya. Berarti orang suka. Betul. Saya belajar. Kan biasa yang mentah ini campurannya apa? Saya punya campuran belajar supaya masuk. Nah, yang unik itu ya ayamnya ini saya bikin. Jadi kalau anak-anak sekarang dikasih ayam kampung dibilang alot. Betul. Iya, ayam kampung. Ya. Udah dagingnya lebih sedikit, terus alot. Mungkin ya. Iya. Nah kemudian kalau dikasih ayam yang putih itu, betul, ayam negeri. Orang mungkin ada aja yang di bahasa kurang ini kok, macam-macam. Nggak tahu dari mana, saya bikin aja percampuran. Oh campur, ayam kampung sama ayam negeri dicampur. Jadilah dia. Wow, sampai mengembangkan ayam sendiri. Itu, saya nggak tahu. Dagingnya gede, terus rasanya kan kalau ayam kampung rasanya kan lebih enak kan? Iya ini. Nanti Bapak boleh. Mantap. Oke, lanjut ke. Itu kan dari bahan daging. Iya. Nah, cara bakarnya. Wah, belajar lagi. Padahal itu sudah disiapkan sama beliau-beliau yang zaman dulu. Bahan untuk bakar. Kalau kita mau bakar, sebelum bakar, cari pompongan dulu. Apa tuh pompongan? Pompongan itu adalah kelapa yang jatuh dari pohon, habis dimakan tupai. Yang lombang itu. Kenapa? Itu mungkin ada rasa ya. Saya ikutin saja. Saya ingat, saya cari. Saya pakai itu bakarnya. Kelapa yang sudah jatuh, habis dimakan tupai, bolong. Ya. Jadi itu dijadiin bakarannya. Bakar, ya. Oh. Boleh ditanya, mungkin itu. Oke, enggak, ini baru pernah dengar. Ya, baik seperti itu. Nah, terus kalau yang apalagi ini ayamin ya? Ayamin, tapi dia bukan dibakar, diasap ya. Diasap. Supaya tidak terlalu alot apa. Betul. Ya. Kemudian lanjut ke ini. Ini namanya ayam gerang asem. Ayam gerang asem. Gerang asem beda. Jadi saya cari-cari memang. Biar kalau sekarang kan orang pasti betutu. Ya, di mana-mana. Itu sudah Bali. pasti. Ya. Saya nggak mau pakai betutu. Saya pakai gerang asem. Ada ayam bakar serelemo. Itu yang satu-satunya. Jadi original ya? Ya, seperti itu. Lawar juga begitu, ada penyon. Jadi tidak orang menjamas. Karena kita kan mau jual, mau cepat, mau rasa tidak hilang. Jadi seperti ini. Biasa kan selalu kalau nasi campur Bali itu kan harus ada lawar biasanya. Iya. Apa yang bikin lawar penyon beda? Penyon itu apa? Penyon itu memang salah satu jenis lawar. Ada lawar macam-macam. Salah satu ada serapah, ada belimbing, ada penyon. Iya, banyak banget ya. Kenapa? Karena orang melupakan. Jadi orang nggak tahu, udah lupa. Ya udah jarang lupa. Orang Bali sering nanya apa itu lawar penyon. Nah itu salah satu kenapa saya pakai lawar penyon. Oh. Selalu. Jadi supaya bisa melestarikan juga ya? Ya melestarikan itu ya sudah pasti. Saya juga kalau biasanya jukut ares mungkin ini. Jukut ares ya kita ambil. Ya jukut ares. Ini itu batang pisang kan, Pak? Batang pisang di dalam. Iya, ares hatinya, ya. Hatinya pisang. Itu khusus pisang batu. Oh, khusus pisang. Nggak bisa pisang biasa aja? Lain rasa, pahit. Oh, pahit. Ya, dan tidak bisa lembut. Wow. Jangan
di batangnya, Ya. ada di tengahnya Itu tuh. hatinya itu. Hatinya pisang batu. Pisang batu. Oke, wah luar biasa. Ya. Luar Kalau biasa. pisangnya yang muda kulitnya pakai lawar. Pisang batu. Iya. Wah. Kan tadi makan Iya. lawar nangka. Iya, tadi itu yang Kita makan makan lawar batu. lawar pisang batu. Luar biasa. Luar biasa. Ya, itu katanya di kalau nangka dia kalau pisang batu dingin. Oh, begitu. Ya selalu ada kait Iya. mengkait. Iya, iya. Itulah nasi tekor. Oke, nah ini telur. Telur ini memang di kampung-kampung. Nah, oke. Ya kalau biasanya dagang sekarang dia pasti pakai setengah telur, Iya, telur diisi dipotong bumbu ya. atau sambal mata atau Iya, apa. betul, telur rebus Itu biasa. sudah biasa. Sudah bosan. Ya. Kalau ini memang kampung banget, dagang nasi yang di kampung, Heeh. begitu telurnya di atas. Oke. Nah, ini kalau ini saya sambil cobain nih. Iya, silakan. Jadi kan kalau saya dari ceritanya Pak Darto tuh Ya. pengen buat sesuatu yang original kan, yang Pak Darto itu kan. Ya. Nah, Pak Darto lihat emangnya tadi sempat cerita juga sekarang tuh zamannya misalnya buka babi guling di sini, ntar beda 2 rumah buka lagi, Iya, iya. buka bebek betutu, ayam betutu di sini semua. Ya. Emangnya begitu banget di kalau kejadian yang di Bali? Saya amati akhir-akhir ini seperti itu. Heboh sekali. Bagus sih untuk anak muda kreasi, tapi ini harus mulai dipikirkan pelan-pelan. Padahal kan banyak seperti kita contoh, banyak sebenarnya. Banyak malahan. Iya. Orang Bali pun kadang-kadang nggak tahu lawar penyon gitu ya. Nah, ya benar. Kenapa ya itu, Pak? Mungkin ya karena sekarang sudah agak berubah sedikit. Itu sebenarnya lawar itu hanya ada pada waktu kita ada aktivitas di desa, upacara. Oke. Itu awal-awalnya. Nah mungkin bergeser dia karena kesibukan masing-masing. Jadi mungkin beli yang sudah jadi atau pesan atau bikin tidak terlalu heboh seperti dulu. Gitu. Ayamnya wangi sekali, Pak. Mudah-mudahan lah. Dan berasa kayak ayamnya tuh apa ya, dagingnya banyak, ayamnya lebih Ya. gurih gitu. Nah Enak. begini sih, Ya, terima kasih. ayamnya Terima bikinan kasih. sendiri. Nah terus kan Iya. tadi cara makannya gimana, Pak? Ya, Biar saya nggak kelupaan. Ini kan baru keluar nih tadi. Iya, Wah ini pasti ada yang mau dimakan pertama. betul. Nah, Betul. jadi dimasukkan dulu, satenya dipegang. Oke. Ya, dimasukkan jangan Masukkan. jangan dikunyah. Ya. Wah, Nah, gigit sedikit. Ya ini di rumput. jubut ya. Kunyahnya bersamaan. Itu kunyahnya. Nah itu. Baru kombinasinya. Baru. Ya. Mantap. Ya. Nah jadi sekarang orang Bali cara makannya juga nggak tahu. Nah ini yang saya tidak mengerti. Sudah lupa gitu ya. Mungkin karena tidak ada berbudaya Iya. macam-macam. Saya baru pertama kali nyobain ares. Oh ya, Enak ya? ya enak. Coba deh. Enak banget kan? Ya. Minta ares satu sekau sedikit biar Iya. rasanya. Ini orang yang ares pun sudah nyoba. Iya. Saya terima kasih sudah dicoba dan ngasih tahu. Iya. Ternyata wah. Nah, Satenya. satenya enak, manis, Ya. nggak kering. Ya Itu yang penting. Kan ya, banyak ya, sate yang kering banget. Ya. Mau gitu ya susah. Saya belajar sekali. Iya. Sate aja. Nah, Pak Darto tadi udah banyak bilang saya belajar, saya pelajarin. Itu belajarnya tuh dari apakah Pak Darto ke desa untuk nanya sama orang yang bikin? Begini, pengalaman saya, maaf ini tidak ada menyinggung siapa, Iya. umumnya, terima kasih. Terima kasih. Ini Wah, makasih. Jadi coba dulu sedikit. Ya ini ada. Nah itu rasa ares benar. Rasanya apa ya? Teksturnya sangat menarik. Sayur. Ini pakai bahasa gede. Saya gede. Ya. Enak. Enak. Gitu. Biasanya kalau kuah-kuah gini pedes banget, tapi ini enggak. Nah, dia sangat beda dengan yang lain. Beda. Teksturnya beda. Susah dijelasin, guys. Jadi ya kalau ada batang pisang dengan rumah coba digigit dulu teksturnya kayak gitu. Teksturnya kayak begitu, tapi Iya. enak. Ya, jadi kembali ke pertanyaan Iya, tadi. belajar. Ya, saya belajar. Saya pasti bertanya sama pelanggan.
yang seumuran. Maaf ini yang seumuran. Iya. Nah, kira-kira pastinya umur berapa kan kira-kira. Maaf ini nggak ada mau ngasih tahu. Jadi umumnya merasa wah saya paling pintar. Iya. Itu sudah umum. Mungkin saya juga begitu. Iya. Ya. Maaf ini. Tapi saya berusaha tetap wah ini kita kan sudah tahu. Saya harus dapat ini. Tapi seperti yang saya bilang belajar harus pahit dulu. Belajar harus pahit dulu. Seperti saya tanya-tanya sama orang, penasaran karena pingin tahu. Iya. Begitu kan pingin tahu, nyari terus, wah nanya nggak ada yang ngasih tahu. Iya. Ternyata beliau membukakan jalan. Resepnya ini ada orang pelanggan itu lahirnya di Puri. Puri itu di Bali kan tempatnya bangsawan. Betul. Nah seorang putra bangsawan memang pegawai negeri. Itu yang ngasih tahu saya. Saya pikir untuk resep apa? Ya sedikit. Ini beberapa ya, makanan Bali ya. Oke. Jadi beliau yang menceritakan. Kan berarti menurut saya memang yang ngasih tahu saya harus dari Puri. Iya. Itu jadi saya tidak menyesal, mensyukuri. Nah itu mungkin ada bahasa cerita di sana. Sudah jalannya. Sudah jalan ya. Wah. Nah, terus lanjut waktu kemarin di Ubud Food Festival, Pak Darte, ingin seruput dulu. Pak Darte ini menjelaskan kalau sebuah makanan itu harus yang makan panca inderanya tuh komplit gitu. Iya. Iya, boleh dijelasin sekali lagi gak? Ya boleh. Jadi seperti tadi arti sebuah ekor itu adalah kita kita dari rahim ibu lahir. Bentuknya segitiga beralaskan daun. Daun ini dalam cerita, boleh cerita wayang sedikit. Boleh saya dong. Tidak ahli. Boleh. Sedikit. Itu waktu Pandawa, saudara Karkorawa selalu dikucilkan. Disiasati supaya kalah berjudi. Sehingga perjanjiannya kalau kalah harus diasingkan ke hutan selama 12 tahun. Wow, oke. Nah, jadi ini banyak cerita ini sedikit. Nggak apa-apa justru itu. Jadi karena pingin kembali, menyamar. Beliau Pandawa ini menyamar. Ada yang jadi kusir, ada tukang cari rumput. Si Bima ini dia jadi tukang masak. Oke. Nah, dia menyamar namanya bukan Bima, dia robah namanya Belawe. Ya. Makanya kalau chef Bali bahasanya Sang Belawe. Sang Belawe. Ya. Oke. Mungkin kelawar sedikit tak tahu. Lawar, Belawe. Ya, salah satu. Wow. Nah, itu tidak sempat bicara. Iya. Nggak sempat kemarin, terlalu pendek waktunya. Kan kasih porsi. Nah, itu sedikit dari ini. Ini saudara Korawanya tahu nih. Dia itu Pandawa. Bunuh aja. Dikasihlah racun. Makanannya itu diisi racun, tapi beralaskan daun pisang. Oke. Nah, wah, kasih racun nih, jangan makan. Tiba-tiba datanglah penasehat Sri Krishna. Makan aja nggak apa-apa. Orang sudah beralaskan daun, racunnya sudah diserap. Netral sama daun pisang. Iya betul, daun pisang kan ada antiseptik bilangnya. Mungkin itu. Wow, itu ceritanya tuh ya. Luar biasa. Ya, kalau disambung sampai sore. Iya, sampai besok. Ya. Nah, artinya saya simpulkan bahwa di hutan itu banyak pengetahuan. Betul, sangat banyak. Itu mungkin artinya. Tuh, jadi seperti di mana aja bisa belajar, apalagi kalau tukang masak kan. Ini kita sama-sama belajar. Iya. Saya belajar. Terima kasih, syukur sudah bertemu. Saya yang terima kasih banget. Jujur saya nggak nyangka waktu saya ke Bali, saya bisa ketemu orang seperti Pak Darte. Sangat kemauan untuk melestarikan budaya, makanan khususnya itu sangat-sangat jarang banget yang ada. Dan kita perlu gitu kan. Terima kasih. Nah, Pak Darte waktu itu juga jelasin cara makan yang
harus ada kriuknya itu untuk telinga. Ya. Saya lanjut ya. Iya, lanjut. Nah, tadi kan baru Daunnya doang nih. Sekarang makannya itu dia memang tadi baru keluar. Wah, berarti untuk mata indah dilihat. Mata indah dilihat. Oke, plating tuh penting berarti. Rasa. Iya, rasa. Ya, betul. enak kan? Nah, hidungnya harum. Wangi rempah-rempah. Itu 5 panca indera. Ada kriuknya bunyi, kacang, keripik. Betul. Kacang. Sebetulnya ada yang habis. Ya. Kulit ayam. Kriuk. Ya, kriuk. Jadi buat kuping. Ya, kuping. Jadi rezeki. Jadi komplit semuanya. Ya, waduh, luar biasa. Nasi tekor. Luar biasa, nasi tekor. Kalian harus kesini nih, guys. Kita minum teh apa nih? Kalau ini siwalan. Siwalan. Ya, kalau tehnya ada pakai serai, pakai jahe bakar. Oke. Itu serehti. Serehti. Ya, serehti. Ini siwalan. Isinya buah siwalan. Buah siwalan. Apa ini lontar? Iya. Ya. Oh iya, lontar bener. Nanti ini diisep-isep. Biar wangi. Ya. Isep-isep, minum. Nanti keluar energi positif. Wow. Kita bisa hebat nih ceritanya nanti. Ya. Begitu. Encep lagi. Oh iya, jadi wangi. Ya, jadi encep lagi. Iya. Ini encep lagi. Ini? Ya, lagi sekali aja. Iya, jadi wangi. Iya. Kepikiran aja ya. Seperti itu. Kenapa sih Pak Darto, menurut Pak Darto, kenapa, ini buat pendengar kita supaya pengetahuan juga, kenapa menurut Pak Darto penting untuk melestarikan budaya makanan? Kan sekarang banyak nih, kita tadi udah ngomong panjang lebar, banyak yang udah lupa loh, budaya makanan, resep-resep. Ya. Kenapa kita harus melestarikan? Begini, awalnya itu adalah seperti pikiran saya untuk supaya memang sudah jalannya kita mau ajak Bali lestarikan kan. Itu saya salah satu mulai dari pangan, dari makanan. Betul, kan budaya nggak cuma makanan doang, ya kan, ada tari-tarian, ada macam-macam. Tapi ya makanan salah satu yang penting dari budaya gitu. Hanya itu yang saya bisa lakukan bersama Pak. Siap. Jadi karena sudah sampai sekarang nih, boleh dibilang kita merdeka. Iya. Tapi pangan dia sangat bebas, terutama dari makanan-makanan dari luar. Kita ngikutin. Gitu. Itu kan luar biasa. Itu enak, bagus, semuanya pasti bagus. Cuma karena kebagusan lupain yang kita punya sendiri. Sampai-sampai memang boleh dibilang dalam satu keluarga nggak ada. Betul. Sekarang, kan masalah. Kalau di Jakarta pun dalam satu keluarga yang bisa masak aja belum tentu ada zaman sekarang. Kalau sekarang udah tinggal pesan kan lewat HP apa gitu. Iya. Nah, yang lucu pengalaman ini, saya nggak tahu dapat buku segini tulisan tangan. Itu saya iseng baca kok isinya bahasa-bahasa campuran makanan ini itu. Saya copy, karena saya pinjam. Di belakang saya ada anak muda ngetawain. Saya pikir bukan ngetawain saya. Saya diketawain karena ngopi itu yang kan karena sekarang sudah ada lengkap di HP itu. Iya, tapi beda kan, beda. Kalau saya baca, terus apalagi kalau masakan resep ya. Kemana-mana saya bawa buku sih, karena beda ngecek di HP itu beda. Ya. Dan juga kalau misalnya nyatet resep makanan terus nggak dipraktekin, nggak nyoba masak, nggak ada gunanya juga. Betul. Begitu saya ingat betul. Jadi dari sana saya mulai tahu bahwa mereka nggak ngerti apa itu. Kan begitu dari sana. Betul. Nah, untuk itulah kenapa saya sangat ingin melestarikan budaya dari makanan. Didukung oleh pemilik tanah Pak Tut Siandano juga sangat support. Nah, terakhir nih, Pak Darto tadi bilang mau punya rencana, punya cita-cita untuk bikin museum kuliner makanan Bali. Boleh diceritakan nggak cita-cita? Siapa tahu yang denger nih punya
rencana yang sama, kapan kan bisa ketemu. Oh iya, terima kasih. Kalau memang sudah waktunya kita meyakini, jadi yang terbaik kembali tetap pelestarian. Ya, sama dengan warung ini sebelum cerita itu, kita kan punya yang namanya moto apa udah tahu? Iya. Namanya bukan warung, dia dagang nasi tekor. Dagang nasi tekor. Ya, itu olahan masa lalu, rasa masa kini, kuliner masa depan. Olahan masa lalu, rasa masa kini, kuliner masa depan. Iya. Luar biasa. Iya. Nah itu yang saya pakai jalan. Saya tidak berani melenceng dari itu. Iya. Itu sudah tertanam. Iya. Nah kemudian karena pelestarian, setelah kemarin di Ubud Festival. Oke, ini? Terima kasih. Tuak? Iya. Ini tuak. Tuak jake. Tuak jake dari Pausan Kintamani. Kintamani, luar biasa. Cheers guys. Tuak. Tuak ya. Dari Nira. Aduh, mantap banget. Kalau dingin mantap banget. Enak. Ini sudah difermentasi berarti Pak? Iya, dari pohon. Dari pohon ya? Langsung, waduh. Ya, 2-3 hari sudah beda rasanya. Nah, iya dulu saya pernah nyobain, nggak seenak ini Pak. Saya nyobain. Dari airnya saya nyobain kan manis. Oh ya. Fermentasi dikit jadi seperti ini. Jadi terakhir jadi cuka kan. Bisa jadi cuka, terus bisa juga dimasak jadi gula aren. Iya. Sedikit sebelum ke yang pertanyaan, karena kadang-kadang suka hilang. Iya. Ini kan pas masuk. Kalau kita ingin berbicara pangan, makanan, jangan lupa bicara minuman. Iya, betul. Itu pasangannya. Itu yang ingin saya sampaikan. Balance ya kembali. Jadi mungkin minuman belum sempat waktu itu. Nanti saya kesini lagi, kita bahas minuman lagi. 3 jam kita duduk. Siap. Karena itu ini banyak hal. Jadi guys, kalau misalnya ada nih kenalan yang emang planningnya untuk bikin museum nih, Museum Makanan Nusantara. Sebenarnya Pak, saya kenal satu teman saya yang lagi planning juga Pak. Nanti saya kenalin, saya suruh ke sini, ngobrol banyak, nanti udah deh tinggal lanjutkan. Kalau saya tugasnya ngenalin doang Pak. Enggak apa-apa. Pak Darto cerita, saya tunjukin. Amin. Luar biasa nanti. Terima kasih banyak Pak Darto untuk waktunya. Semoga sukses nih dagang nasi tekornya. Iya, itu emang dia emang setuju. Gitu, ya. Sukses terus dan sehat selalu Pak Darto. Amin. Untuk nasi tekornya, dan semoga dengan episode ini kita semua banyak belajar gimana pentingnya untuk melestarikan makanan Indonesia. Oke, ayam sudah berkokok memanggil. Pak Darto sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Guys, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita selain di YouTube, ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Yang paling penting, jangan lupa kalau lagi di Bali, kesini nih, nasi tekor Pak Darto. Di Google Map ada, enak banget dan kalian bisa belajar banyak banget kalau ngobrol sama Pak Darto. Dan di Instagram kita, Ray Jensen Radio, bisa cek ke sana untuk further updates. Terima kasih banyak udah nonton. Stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye.